karena itu kalau kita rangkum secara matematik bahwa pertumbuhan G atau growth adalah delta W. Delta W itu bisa kita hitung dari mana? Ya, yaitu dari WT, bobot ikan pada waktu T, dikurangi dengan bobot ikan pada waktu tebar. Satuannya apa? Gram di sini. Jadi selisih dari Anda sampling atau bobot ikan pada waktu T dengan bobot ikan pada waktu tebar itu yang disebut dengan pertumbuhan mutlak. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menghitung laju pertumbuhan? Growth rate, yaitu delta W, ya, selisih dari bobot ini per waktu berapa lama Anda sampling atau berapa lama itu dipanen, gitu ya. Jadi delta W per delta T waktu, jarak waktu ini adalah growth rate-nya. Dihitung bagaimana? Ternyata WT min W0 per T, ya, WT min W0 bobot atau pertumbuhan mutlak dibagi selisih waktu. Satuannya apa? Gram per hari. Kalau Anda bulan ya bulan, minggu ya minggu, tapi sering kali orang menyebut daily growth rate gitu ya. Laju pertumbuhan harian. Gram per hari. Parameter yang lain, laju pertumbuhan relatif. Delta W per delta T ini kan laju pertumbuhan. Ya, dibagi dengan W, bobot ikan. Di sini, ya. Delta W, ya. Delta W atau WT min W0 dibagi T dibagi lagi bobot rata-rata ikan. Karena ikan yang kecil dengan ikan yang besar akan berbeda. Jadi ketiga parameter ini satuannya berbeda. Kalau pertumbuhan mutlak satuannya gram. Laju pertumbuhan gram per hari. Kalau laju pertumbuhan relatif satuannya gram per hari. Nah, ini yang dari satuan nanti Anda bisa melihat apakah itu laju pertumbuhan, apakah laju pertumbuhan relatif atau pertumbuhan mutlak. Ya. Oke. W, bagaimana Anda menghitung W? Berat rata-rata ini. Ya. Berat rata ini bisa melalui berat aritmatik BWA jika asumsinya pertumbuhan itu adalah linier. Dari dua titik Anda cari tengah-tengahnya itu adalah berat rata-rata. Di sini ya. Satuannya sama gram. Ya. WT plus W0 Anda bagi 2, rata-ratanya adalah W. Ini. Tetapi ada juga bahwa ikan itu kan tidak dua dimensi ya, tidak gepeng gitu. Ikan itu punya volume. Maka rata-ratanya biasanya berat rata secara geometrik, biasanya disebut dengan BWG. Bagaimana menghitung? Tadi kita sepakati bahwa ikan tumbuh itu secara eksponensial. Maka berat rata-rata dari ikan bisa kita hitung dengan rumus eksponensial. E pangkat ln WT plus ln W0 per 2. Jadi E pangkat karena dia eksponensial. Satuannya sama. Nanti implikasinya di kegiatan budidaya seperti apa? Nanti akan kita lihat di sini ya. Oke. Nah, satuannya sama, tetapi barangkali nanti nilai angkanya akan berbeda, gitu ya. Kemudian laju pertumbuhan relatif RGR. Ya. Tadi RGR itu kan W itu bisa secara linier, bisa geometrik. Tapi kita sepakat bahwa pertumbuhan ikan itu meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, laju pertumbuhan relatifnya delta W per delta T dibagi dengan BWG. Sini ya, karena dia geometrik, dia tidak linier. Atau bisa Anda hitung laju pertumbuhan secara
metabolik, ya, RGRM. Karena tadi di von Bertalanffy bahwa ikan itu tidak lurus ususnya, gitu, sehingga ada koreksi metaboliknya. Ya, koreksi dari anabolisme tadi, pangkat M-nya itu kan tidak satu, sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa relatif growth rate dari metabolik itu secara umum ikan koreksi metaboliknya adalah bobot ikan dipangkatkan 0,8, ya. Kalau hewan ternak biasanya dengan menggunakan bobot ternaknya pangkat 0,6 sampai 0,75. Sedangkan ikan dari beberapa autor penelitian itu koreksi metabolik dari ikan adalah bobot ikan pangkat 0,8, bukan pangkat 1. Prinsip pakan bagaimana? Sama. Prinsip pakan untuk menghitungnya sama. Tetapi pakan di sini dikenal dua kelompok, ya, pakan alami dan pakan tambahan. Tambahan itu bisa berupa pakan buatan atau pakan yang aslinya. Kemudian jenis, bentuk, dan jumlah pakan yang diperlukan itu berbeda tergantung dari spesies, tergantung dari tingkat pertumbuhannya, dan tergantung dari sistem budidayanya. Yang ketiga, sumber bahan pakan itu bisa dibedakan menjadi 3 golongan. Ada bahan hewani, ada bahan nabati, dan ada bahan tambahan. Jadi, ya, misalnya Anda memberikan enzim K, memberikan pigmen K, memberikan daya tarik, atraktan misalnya. Sini. Kualitas pakan tidak hanya ditentukan oleh tingginya kandungan atau komposisinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ikan itu bisa mencerna dan menyerapnya. Nanti kalau kandungan pakannya, proteinnya tinggi itu bagus, belum tentu. Tinggi kalau tidak bisa dicerna juga tidak bagus. Yang tidak bisa diserap oleh ikan juga tidak bagus. Gitu. Kemudian yang kelima bahwa aspek kuantitatif pada prinsip pakan jadi hampir sama dengan prinsip pertumbuhan. Kalau kita lihat di sini, ya, Anda bisa menghitung laju konsumsi atau feeding rate, gitu, ya. Berapa jumlah pakan per hari, berapa gram per hari. Anda bisa menghitung feeding level, R, ration atau ransum, gitu, ya. Feeding rate Anda bagi dengan rata-ratanya. Bisa persen body weight per hari, bisa juga level metaboliknya, berapa gram per kilogram metabolik per hari Anda memberikan. Ya, dengan asumsi tadi bahwa metabolisme tidak pangkat 1 tetapi pangkat 0,8. Sehingga Anda bisa menghitung loh efisiensi pakan, gitu. Yaitu selisih dari bobot itu dibagi dengan jumlah pakan yang Anda berikan kali 100. Semakin tinggi nilai efisiensi, semakin bagus pakan kualitasnya. Kebalikannya adalah konversi pakan atau FCR. Semakin kecil nilai FCR, semakin bagus kualitas dari pakan. Nah, sebagai